Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online teori komunikasi saya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Communication Prevention Management Theory, atau yang sering kita sebut dengan teori CPM. Oke ya. Ditemukan oleh atau dicetuskan oleh Sandra Petronio. Jadi beliau adalah salah satu profesor di Departemen Ilmu Komunikasi di Indiana University. Kemudian concernnya lebih ke health communication, interpersonal relation, and family communication. Jadi nanti kita akan melihat sebenarnya teori CPM ini seperti apa. Oke, jadi Communication Privacy Management atau CPM, atau teori manajemen privasi komunikasi. Yang ditekankan dari teori ini adalah keterbukaan dan rahasia pribadi antara yang bersifat publik dan yang bersifat rahasia dalam sebuah hubungan. Kemudian batas-batas privasi yang mencakup informasi yang kita miliki tetapi orang lain tidak tahu. Jadi nanti kalau kita berbicara mengenai teori CPM ini, itu ada kaitannya dengan batas-batas privasi yang kita miliki atau yang kemudian akan kita bagikan kepada orang lain atau hanya kita sendiri yang tahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada 5 prinsip CPM menurut Petronio tadi. Ada 1, orang percaya bahwa mereka memiliki dan berhak mengontrol informasi pribadi mereka. Jadi menurut si Petronio ini bahwa setiap orang itu berhak dan memiliki kontrol terhadap informasi pribadi mereka. Jadi ketika saya seorang dosen, berarti saya juga punya privasi saya sebagai seorang dosen yang mungkin bisa saya ceritakan kepada mahasiswa atau tidak. Nah, itu berarti dia memiliki kontrol terhadap informasi yang milik pribadi saya sendiri, begitu. Kemudian yang kedua, orang mengontrol informasi pribadi mereka melalui aturan privasi personal mereka. Jadi setiap orang itu memiliki aturan privasi mereka. Apakah kemudian bagaimana cara mereka akan membagikan informasi tersebut, kemudian informasi apa saja yang akan dibagikan kepada orang lain atau teman dekat atau keluarga atau orang secara umum kayak gitu, atau publik misalnya. Nah, itu kan beda-beda dan mereka itu memiliki aturannya masing-masing. Kemudian saat orang lain diberitahu atau diberi akses terhadap informasi pribadi seseorang, berarti dia sudah menjadi co-owner informasi tersebut. Jadi ketika saya sebagai owner informasi tersebut karena saya memiliki informasinya. Kemudian ketika saya memberikan informasi tersebut kepada orang lain, nah itu berarti orang yang saya berikan informasi saya mengenai saya tadi, informasi pribadi saya, itu otomatis sudah menjadi co-owner informasi tersebut. Begitu ya. Co-owner informasi pribadi perlu menegosiasikan kesepakatan bersama atas aturan pribadi untuk memberitahukannya kepada orang lain. Jadi seorang co-owner yang memiliki informasi pribadi milik orang lain, dia juga bisa bernegosiasi gitu kan. Aturannya apakah kemudian hanya dia saja yang tahu, ataupun mungkin dia harus menyimpan rahasia ini dan tidak boleh dibuka oleh siapapun, atau seperti apa. Jadi itu ada aturan juga untuk co-ownernya. Ketika co-owner informasi pribadi tidak bernegosiasi dengan efektif, kemudian tidak mengikuti kesepakatan aturan pribadi yang ada, hal ini menyebabkan adanya turbulensi batasan. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya turbulensi itu apa dalam sebuah komunikasi privasi manajemen ini ya. Dan di sini ketika co-owner informasi tersebut tidak negosiasi, atau mungkin ketika saya dengan Anda yang sudah saya berikan informasi pribadi saya, kemudian tidak saling berkoordinasi secara efektif. Apakah nggak boleh ada yang tahu, apakah kemudian harus disimpan rapat-rapat, apakah apakah tidak boleh sampai tersebar dan sebagainya. Nah, itu adalah kesepakatan ya. Kemudian berikutnya, nah, masuk kepada kepemilikan dan kontrol atas informasi pribadi. Pembukaan informasi pribadi atau disclosure of private information berbeda dengan pembukaan diri atau self-disclosure, karena banyak informasi pribadi yang kita sampaikan ke orang lain tidak selalu mengenai diri kita sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah pembukaan informasi pribadi itu dengan pembukaan diri beda. Karena pembukaan informasi pribadi itu bisa jadi itu adalah
informasi mengenai orang lain yang kita miliki, kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain lagi. Nah, kayak gitu. Bukan hanya tentang diri kita pribadi, misalnya apa yang kemudian rahasia apa yang kita miliki dari diri kita yang kemudian kita sampaikan. Nah, jadi itu kan ada disampaikan bahwa informasi pribadi yang kita sampaikan ke orang lain tidak selalu mengenai diri kita sendiri. Nah, karena bisa jadi itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bukan tentang diri kita yang kita sampaikan kepada orang lain, begitu ya. Pembukaan diri biasanya berhubungan dengan intimasi, sedangkan pembukaan informasi pribadi tidak selalu merujuk pada intimasi. Jadi kalau saya menginfokan mengenai diri saya sendiri kan berarti itu informasinya terkait dengan private banget, intim banget gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya pembukaan informasi pribadi yang itu bukan tentang informasi tentang diri saya, berarti kan itu tidak berkaitan dengan intimasinya. Pembukaan informasi pribadi merupakan konotasi netral karena bertitik pada konten, sedangkan pembukaan diri bertitik pada sang pengungkap. Jadi kalau kita membuka informasi, pembukaan informasi tadi, pembukaan informasi pribadi itu kan kaitannya dengan konten atau isinya yang diceritakan. Tapi kalau pembukaan diri itu lebih pada saya sebagai seseorang yang bercerita gitu. Jadi lebih ke yang mengungkapkan. Nah, kita bertanggung jawab atas informasi pribadi yang dimiliki. Kita mengontrol siapa lagi yang boleh tahu informasi tersebut atau co-owner. Rasa kepemilikan memotivasi kita membuat batasan-batasan pengendalian persebaran informasi pribadi. Jadi, setiap orang itu dia bertanggung jawab atas informasi yang dimilikinya. Karena kemudian selain dia bertanggung jawab terhadap apa informasi pribadinya atau informasi yang dia miliki, intinya informasi yang kemudian dia ketahui itu dapat mengontrol siapa saja yang akan tahu atau siapa saja yang akan menjadi co-owner di situ gitu. Kemudian dan itu ada batas-batas nanti pengendalian dalam persebaran informasi yang disampaikan tadi. Berikutnya, aturan untuk menyembunyikan dan mengungkap. Nah, di sini seseorang itu atau orang-orang itu membuat aturan sendiri akan menyampaikan atau mengungkapkan informasi pribadinya, dan ini berkaitan dengan beberapa faktor yang berkaitan dengan aturan tersebut. Yang pertama ada budaya. Jadi kalau orang di sini kan contohnya ada orang Amerika lebih terbuka daripada orang Asia, ya kan? Karena misalnya mereka itu terbuka dari segi pergaulannya, mereka misalnya bebas, kemudian dari segi berbicara ya istilahnya terbuka lah, bukan kemudian malu-malu kayak orang Asia kan beda gitu ya. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi. Misalnya kenapa kemudian kita lebih memilih ketika kita laki-laki lebih memilih perempuan untuk diajak bercerita atau misalnya dicurhatin gitulah ya. Nah itu kan berarti berpengaruh. Atau misalnya perempuan sama-sama perempuan, jadi dia lebih memilih secara jenis kelamin. Atau mungkin kalau laki-laki lebih milih laki-laki karena dia nggak ember misalnya. Nah itu kalau perempuan milih laki-laki karena dia lebih nggak banyak bercerita ke orang lain misalnya. Itu bisa jadi. Atau kemudian ada motivasi tersendiri misalnya. Misalnya dia ingin mengungkapkan informasi atau menyampaikan informasi karena dia ada motif-motif tertentu di situ. Misalnya karena dia ingin PDKT sehingga dia banyak cerita dengan orang yang ingin di PDKT-in kayak gitu. Atau misalnya karena pengen dapat simpati orang lain. Nah itu kan bisa saja karena ada motivasi-motivasi tertentu di situ. Kemudian ada konteks atau situasi. Jadi misalnya ketika orang dalam keadaan sama-sama dalam keadaan mengalami bencana misalnya, di situ mungkin dia akan lebih sama-sama merasakan itu dan bisa saling bertukar informasi atau bercerita mengenai banyak hal di situ. Nah itu karena keadaan atau situasi begitu. Kemudian resiko atau manfaat itu lebih ke mempertimbangkan apakah ketika kita menyampaikan informasi tersebut ada manfaatnya atau ada resikonya atau tidak gitu kan. Misalnya ketika dia di sebuah perusahaan yang memang mau launching produk, nah dia harus memiliki informasi mengenai produk yang akan di launching itu adalah ada resikonya atau ada manfaatnya ketika dia menyampaikan. Kalau dia menyampaikan kepada
bukan tepat waktunya dengan kompetitor, misalnya bisa saja itu menjadi sebuah resiko misalnya kayak gitu. Kemudian pengungkapan menciptakan orang kepercayaan dan ke owner. Menciptakan orang kepercayaan dan menarik orang itu ke dalam batas privasi kolektif. Jadi seseorang itu menciptakan orang kepercayaan yang akan dijadikan sebagai co-owner. Jadi setiap individu yang dia pasti adalah bagian dari makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dia pasti banyak menciptakan orang-orang kepercayaan yang kemudian akan dia jadikan sebagai co-ownernya atau orang yang mau menerima informasi. Adanya ke-ownership, pengungkapan harus menyadari batas privasi pribadi telah berubah menjadi batas kolektif. Jadi pengungkap, orang yang kemudian mengungkapkan informasi, misalnya yang memberikan informasi tersebut, ketika dia sudah menceritakan kepada orang lain atau menceritakan kepada co-owner, otomatis dia apa yang sudah disampaikan itu sudah tidak menjadi privasi pribadi lagi, tapi sudah masuk ke dalam batas kolektif karena sudah diketahui orang lain, bukan hanya diri kita sendiri yang tahu gitu kan. Kemudian dia tidak dapat kembali lagi menjadi privasi pribadi ya, karena sudah disampaikan gitu. Karena apa yang sudah kita sampaikan itu tidak bisa kita tarik kembali. Jadi itu sudah menjadi informasi bersama atau kolektif. Co-owner cenderung merasa bertanggung jawab atas informasi, tetapi mereka punya interpretasi sendiri tentang bagaimana informasi tersebut harus dikelola. Jadi setiap co-owner yang kemudian dia menerima informasi dari si pengungkap atau owner, itu dia juga harusnya memiliki tanggung jawab terhadap informasi tersebut. Jadi ketika kita menjadi seorang co-owner dari sebuah informasi, kita harus bertanggung jawab terhadap informasi yang telah dibagikan ke kita. Kemudian walaupun kita sendiri juga memiliki interpretasi sendiri terhadap informasi tersebut, dan kita juga memiliki hak untuk mengelola. Bagaimana cara kita untuk tetap menyembunyikan itu, jangan sampai keceplosan misalnya, jangan sampai kemudian kita memancing-mancing untuk orang bertanya itu. Nah, sehingga itu ada pengelolaan di situ, begitu ya. Kemudian berikutnya koordinasi batasan privasi. Jadi ada batas kepemilikan. Jadi demi keharmonisan hubungan antara owner dan co-owner, jadi orang yang mengungkapkan dengan orang yang menerima informasi dari si pengungkap tadi, jadi mereka perlu namanya menegosiasikan batas-batas privasi bersama. Jadi mereka harusnya itu ketika mereka saling si pengungkap itu menceritakan privasinya atau menceritakan sebuah informasi pribadi atau informasi private, itu mereka harus memiliki kesepakatan atau menegosiasikan batas-batas privasi bersama. Jadi kira-kira siapa yang harus memutuskan, misalnya ketika itu adalah informasi penting mengenai keluarga, berarti kan otomatis saya sebagai anggota keluarga yang mau bercerita tentang itu berarti harus memutuskan ada hal apa saja yang akan saya sampaikan. Apakah semuanya akan saya sampaikan mengenai informasi mengenai keluarga saya, apakah tidak. Jadi memang dia memiliki batasan sendiri sebagai seorang pengungkap atau ada kepemilikan di situ informasinya. Kemudian ada batasan perhubungan, siapa lagi yang dapat atau boleh tahu. Apakah kemudian hanya teman dekat kita saja? Atau mungkin keluarga teman dekat kita tadi juga boleh tahu mengenai informasi tentang keluarga si pengungkap tadi atau tidak. Nah, itu harus dikoordinasikan. Kemudian ada batas permeabilitas. Berapa banyak informasi yang dapat dicurahkan. Jadi ada banyak sekali informasi atau informasi tentang sesuatu hal yang sifatnya pribadi, dan itu juga harus ada batasan seberapa jauh akan kita sampaikan atau akan kita ungkapkan begitu. Jadi harus ada batasannya atau ada koordinasi yang dibangun di situ. Kemudian, ada namanya turbulensi batasan. Hubungan dalam resiko. Jadi, jika koordinasi batasan gagal, maka terjadi turbulensi. Atau misalnya goncangan ya, kalau kita berbicara mengenai turbulensi itu ada goncangan di situ. Gangguan yang terjadi ketika co-owner mengontrol dan mengatur arus informasi pribadi kepada pihak ketiga. Ketika kita menjadi co-owner, tapi kita juga menyampaikan pada pihak yang lain gitu loh. Kata orang itu dikatakan ember mulutnya, atau misalnya nggak bisa dipercaya, atau kompor kayak gitu ya. Jadi kadang kita menyampaikan bahwa informasi yang sudah kita berikan kepada co-owner itu kemudian
terjadi kontrol yang ada lepas kontrol dari co-ownernya. Kemudian dia misalnya salah satu bentuknya ada batasan yang kabur, karena mungkin faktor yang menyebabkan turbulensi itu bisa jadi karena kesepakatan dari koordinasi antara owner dan co-owner tadi tidak jelas. Jadi siapa saja yang boleh menerima informasi, jangan sampai batasan informasi yang harus jelas. Atau mungkin kita harus berceritanya juga ada batasannya, permeabilitas tadi, apa yang kita ungkapkan. Kemudian itu tidak jelas, makanya itu jadi batasan yang kabur di situ. Pelanggaran yang disengaja, misalnya kita sengaja menceritakan memang apa yang sudah dicurhatin orang ke kita, nah itu kita sengaja untuk menyebarluaskan atau dengan sengaja menceritakan pada pihak ketiga atau orang lain, atau kita mempublikasikan, nah itu kan disengaja. Atau misalnya karena kesalahan, keceplosan atau tidak sengaja tersebar, nah itu kan bisa saja kemudian muncul. Nah itu akan menyebabkan turbulensi atau kegoncangan dalam hubungan yang tadi antara owner dan co-owner tadi ya. Oke, jadi itu untuk contohnya itu misalnya gini, ketika misalnya saja ketika seseorang itu kerja di suatu perusahaan misalnya, kemudian dia si perusahaan tersebut akan menggelar launching produk tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, akan menggelar launching produk. Kemudian salah satu dari mereka itu misalnya si A itu diundang untuk menghadiri launching tersebut, dan itu hanya terbatas gitu ya. Jadi tidak semua orang diundang untuk masuk ke acara tersebut. Nah, jadi hanya mungkin orang-orang penting saja atau orang-orang terpilih saja yang masuk dalam acara launching tersebut. Nah, kemudian dia itu memiliki kontrol terhadap informasi tersebut. Misalnya ketika dia ingin bercerita kepada teman-temannya, oh ternyata saya diundang loh dalam acara ini gitu kan. Berarti kan ingin menyampaikan kepada orang banyak bahwa dia bagian dari bagian penting dalam launching perusahaan tersebut gitu misalnya. Atau memang dia tidak ingin menyampaikan itu kepada teman-temannya gitu. Atau dia hanya menyampaikan itu hanya pada keluarganya saja, dibatasi keluarganya saja yang jadi co-ownernya misalnya. Nah itu contohnya. Atau misalnya gini, kita masuk kepada manajemen communication manajemen privasi kita. Ketika kita menggunakan media sosial, misalnya ketika kita mendaftar akun misalnya Facebook, Twitter, kemudian Instagram, nah itu kan kita disuruh mengisi berbagai macam informasi di situ. Nah itu kan kalau misalnya memang bisa tidak diisi, kita lewati saja. Jadi ada beberapa pilihan yang memang kita ingin isi, atau kita tidak mau mengisinya, atau kita tidak mau berbagi informasi pribadi kita gitu ya. Jadi itu contohnya. Jadi informasi itu bisa kita berikan secara keseluruhan, atau kemudian kita hanya memberikan seperlunya saja. Nah, itu yang berkaitan dengan communication privacy management, sehingga itu bisa kita kontrol. Kemudian itu juga berkaitan misalnya ketika kita ngisi di kolom pendaftaran di media sosial tadi, karena ada motivasi penggunaan media sosial yang si pengguna tadi. Apakah itu ada kaitannya dengan pekerjaan, atau misalnya untuk bisnis, atau hanya untuk secara pribadi saja, sehingga itu berkaitan juga pasti nanti dari kontrol atau dari seberapa besar atau seberapa banyak informasi yang kita sampaikan. Nah, itu contohnya ya. Jadi itulah yang tadi berkaitan dengan materi mengenai teori communication privacy management theory atau teori CPM ya. Oke, jadi itu saja. Kalau sudah, terima kasih. Saya akan tutup dengan sebuah quote. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Tuhan yang akan bekerja. Jadi kenapa sih kita harus terlalu banyak mengurusi orang lain yang kemudian ya sudah, kalau memang itu kita dikasih kepercayaan oleh orang lain kepada kita, ya tolong itu harus dijaga gitu kan. Nggak
harus kemudian kita menyebarkan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain. Oke, begitu saja. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.